Selamat pagi, siang, dan malam buat Dinda. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal kami yang berjudul Catering Dividend, Dividend Premium, and Free Cash Flow on Dividend Policy. Pendahuluan pada jurnal ini membahas tentang analisis pengaruh catering dividen yang diukur dengan premi dividen dan arus kas bebas terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder untuk mengukur variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun periode 2015 sampai 2018 dengan jumlah observasi sebanyak 186 observasi. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 20. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, teori dividen catering. Teori ini dikembangkan oleh Becker dan Wurgler pada tahun 2004. Mereka menyatakan bahwa perusahaan membayar dividen untuk memenuhi permintaan investor pada saat harga saham premium lebih tinggi pada perusahaan yang membayar dividen. Premi dividen mengukur perbedaan rasio pasar terhadap buku antara perusahaan yang membayar dan yang tidak. Keputusan dividen dipengaruhi oleh permintaan investor yang tercermin dalam premi dividen. Selanjutnya ada teori agensi yang membahas tentang konflik kepentingan antar pemegang saham dan manajer. Pembayaran dividen dapat mengurangi konflik ini dengan mengelola arus kas bebas. Penelitian ini menguji pengaruh premi dividen dan arus kas bebas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan hipotesis bahwa keduanya berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasilnya menunjukkan bahwa premi dividen dan arus kas bebas memengaruhi kebijakan dividen dengan positif. Temuan ini mendukung pentingnya memahami permintaan investor dan manajemen arus kas dalam kebijakan dividen perusahaan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan bagi manajer dan investor dalam mengoptimalkan nilai pasar dan kepuasan investor melalui kebijakan dividen yang tepat. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan investor. Metode penelitian. Yang pertama ada sampel dan sumber data. Populasi dalam penelitian kali ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan data sekunder, yaitu laporan perusahaan. Contohnya, yang pertama itu mengidentifikasi hubungan variabel independen dan struktur modal, yaitu variabel ini menyatakan kecenderungan permintaan investor terhadap dividen. Dari variabel tersebut terlihat bahwa semakin tinggi premi dividen, maka semakin tinggi pula permintaan investor terhadap dividen, dan begitupun sebaliknya. Itu juga mempengaruhi struktur modal. Yang kedua itu ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Penelitian kali ini menggunakan pengukuran variabel dependen, pengukuran variabel independen, serta pengukuran variabel kontrol. Contohnya itu, yang pertama itu mengatasi endogenitas dan heteroskadistitas, yaitu menggunakan uji heteroskadistitas yang dimana menunjukkan bahwa gambar plot grafik itu tersebar, titik-titik hamburan tidak berkumpul dan tidak membentuk pola yang khas, yang menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala. Yang ketiga itu ada metodologi, yang mana penelitian ini menggunakan model regresi linear. Contohnya itu hubungan antar linear perusahaan dan struktur modal, yang dimana sama-sama menggunakan regresi kuadrat dengan sampel dan sumber data. Yang kedua itu pengukuran variabel serta metodologi. Baik, selanjutnya saya akan
membahas hasil dari pembahasan kami yang telah kami analisis dari jurnal tersebut, menunjukkan bahwa uji asumsi klasik mengonfirmasi bahwa model regresi memenuhi persyaratan yang diperlukan. Statistik deskriptif memberikan gambaran rinci tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Hasil regresi menunjukkan bahwa premi dividen arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sementara ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan. Hasil analisis tambahan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage memainkan peran penting dalam kebijakan dividen. Dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh positif, sementara leverage memiliki pengaruh negatif. Ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam keputusan perusahaan tentang pembagian dividen. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa premi dividen dan arus kas bebas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dengan arti semakin tinggi premi dividen dan arus kas bebas, semakin tinggi pula kebijakan dividen yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan mempertimbangkan premi dividen dan arus kas bebas dapat membantu memaksimalkan harga pasar perusahaan dan menarik investor.